Oke, kita mulai ya. Jadi sekarang kita mulai dari bagian paling awal dulu tentang aplikasi di optik, tentang dasar-dasar optik ini. Nah, jadi pada dasarnya ilmu optik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cahaya, dan cahaya itu sendiri secara klasik itu bisa dijelaskan pakai teori Maxwell ya, teori perambatan gelombang elektromagnetik dari persamaan-persamaan Maxwell. Jadi kayak persamaan Maxwell itu bukan bukan persamaan Maxwell karena ada 4 biji ya persamaannya, plural gitu, bukan singular. Nah, persamaan Maxwell itu kayak jadi jantungnya dari gelombang elektromagnet atau jantungnya dari optika klasik. Hampir segala macam semua fenomena optika itu bisa dijelaskan pakai persamaan Maxwell ini gitu. Jadi makanya itu penting banget kita bahas persamaan Maxwell ini dari awal. Bahkan sampai sekarang sekalipun eh, teknologi optika yang ada saat ini kayak fiber optik gitu, fiber optik atau enggak chip-chip fotonik, terus misalkan apalagi ya, teknologi LiDAR, teknologi dan berbagai macam teknologi telekomunikasi lainnya itu masih masih bisa dimodelkan menggunakan persamaan Maxwell. Jadi meskipun ini teori-teori klasik atau teori fisika jadul gitu ya, yang belum meliputi teori tentang apa, relativistik ataupun mekanika kuantum, persamaan Maxwell ini masih sangat berguna di kehidupan sehari-hari untuk teknologi-teknologi maju gitu. Baru nanti kalau misalkan ada fenomena-fenomena khusus yang nggak bisa dijelaskan lagi menggunakan persamaan Maxwell, kayak contohnya adalah kuantisasi medan elektromagnet gitu. Kalau kita ngomongin single photon, foton yang cuma 1 biji doang, bukan 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 banyak dalam bentuk gelombang kayak lampu laser gitu ya. Nah, itu baru kita harus berjalan lebih jauh dari persamaan Maxwell gitu. Yaitu harus mulai masuk ke ranahnya quantum electrodynamics atau elektrodinamika kuantum yang perumusannya itu menggunakan teori medan kuantum. Ya, tapi secara garis besar, kalau misalkan kita gambar map gitu ya, kita gambar map, persamaan Maxwell itu bisa mencakup seluruh teknologi yang ada sekarang. Jadi kalau kita gambar garis besarnya kayak gini. Ini kita klasifikasikan domain-domain yang dipelajari dalam optika. Itu yang paling sederhana itu adalah optika geometri. Optika geometri. Nah, terus ada domain yang lebih besar lagi dari optika geometri itu adalah optika gelombang. Nah, domain yang lebih besar lagi dari optika gelombang itu adalah optika kuantum. Optika kuantum gitu. Nah, di optika geometri ini itu adalah pembahasan paling sederhana tentang cahaya. Kayak kita mendeskripsikan cahaya itu kayak sebagai sebagai apa ya? Ray itu apa bahasa Indonesia ya? Berkas-berkas sinar kayak kayak jadi satu, jadi apa? Jadi partikel yang berjalan gitu. Nah, ini pembahasannya kalau misalkan kita ngomongin tentang lensa-lensaan, kayak lensa cembung, lensa cekung, apa, terus cermin gitu ya. Nah, itu optikanya optika geometri. Si cahaya itu seolah-olah kayak nggak punya dimensi. Jadi si cahaya itu seolah-olah kayak benda titik yang berjalan di satu garis lurus gitu. Dan lintasan lintasan cahaya itu yang kita sebut namanya ray. Gitu. Bahasa Inggrisnya ray, bahasa Indonesia nggak tahu apa ray. Nah, itu optika geometri. Jadi kalau di optika geometri itu hukum-hukum yang sederhana kayak misalkan hukum Snellius tentang pemantulan, terus hukum Snellius tentang pembiasan. Nah, itu optika geometri. Nah, tapi ada banyak fenomena optika geometri yang nggak bisa dijelaskan menggunakan deskripsi ray ini. Contohnya apa? Fenomena difraksi, fenomena interferensi. Nah, itu cahaya tuh bukan cuma bisa berjalan melewati lensa atau misalkan dipantulkan di cermin doang, tapi ternyata cahaya itu juga bisa 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 mengalami yang namanya interferensi dan juga difraksi gitu. Ketika mereka melewati suatu katakanlah celah gitu ya. Ketika melewati celah ganda atau celah tunggal gitu, mereka bisa merasakan yang namanya difraksi. Nah, untuk itu dibutuhkan teori yang lebih lengkap, yaitu optika gelombang. Jadi kita mendeskripsikan cahaya itu sebagai gelombang elektromagnet. Dan optika gelombang itu perumusannya juga bisa balik lagi ke optika geometrik gitu. Makanya di sini optika gelombang itu
merupakan suatu himpunan yang lebih besar. Sementara optika geometri itu adalah subsetnya, subset, subhimpunan. Jadi kasus khusus dari optika gelombang, gitu. Dan hampir semua fenomena elektromagnetik zaman sekarang tuh bisa dijelaskan pakai optika gelombang. Yang apa sih namanya? Governing equationnya, persamaan atau persamaan utama jantung dari fenomenanya itu bisa kita deskripsikan menggunakan persamaan Maxwell. Maxwell equations gitu. Baru nanti ada himpunan yang lebih besar lagi yang mencakup fenomena-fenomena kuantum. Kayak tadi sempat disebutin di awal, yaitu ketika kita ngomongin foton itu sebagai satu biji partikel gitu, single photon. Atau enggak fenomena-fenomena lain yang nggak bisa dijelaskan dalam optika gelombang. Kayak contohnya adalah kalau pernah dengar optical vortice, optical vortex. Nih, optical vortex. Terus ada juga namanya apa ya? Orbital angular momentum. Orbital angular momentum. Nah, orbital angular momentum itu apa? Jadi si cahaya ini ternyata dia bisa punya properti dari partikel juga. Kayak contohnya momentum angular spin, momentum angular orbital. Kalau bilangan kuantumnya itu bilangan kuantum L ya, orbital angular momentum. Kalau spin itu S. Jadi mereka juga bisa punya L atau S ini. Gitu. Yang mana itu adalah properti dari partikel, bukan properti dari gelombang. Nah, itu nggak bisa dijelaskan dengan menggunakan persamaan Maxwell, karena mereka nggak mencakup properti partikel ini. Nah, itu harus dijelaskan menggunakan optika kuantum. Gitu. Tapi pembahasan kita bakal lebih berkonsentrasi di persamaan Maxwell ini, karena ini udah termasuk general. Kalau kita nggak main ke ranah-ranah yang sifat partikel ini, apa sih namanya, persamaan Maxwell ini udah sangat powerful. Kayak gitu. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Aman? Masih pada bangun? Aman. Aman, aman. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke menu utamanya, yaitu persamaan Maxwell. Nah, persamaan Maxwell eh, itu perumusan yang paling sederhananya itu dirumuskan dalam bentuk persamaan diferensial. Persamaan persamaan Maxwell. Ada 4 persamaan Maxwell itu. Yang pertama itu yang kita kenal dengan namanya hukum Gauss biasanya. Hukum Gauss Maxwell. Nah, ini persamaan yang pertama. Ini adalah hukum Gauss Maxwell. Terus persamaan yang kedua itu adalah hukum Gauss untuk medan magnet. Terus yang ketiga itu ada hukum Faraday. Hukum atau ada yang bilang juga Faraday Maxwell gitu ya. Faraday Maxwell itu dia kayak gini bentuknya. Nabla del cross E sama dengan minus do B per do T. Oke, wait, do B per do T. Atau do H per do T. Ya, benar. Terus yang keempat itu adalah hukum Ampere Maxwell. Yang bentuknya itu adalah kayak gini. Oke, jadi ada 4 persamaan. Dan 4 persamaan ini adalah persamaan-persamaan yang menjelaskan seluruh fenomena elektromagnetisme klasik, gitu. Persamaan-persamaan ini yang menghubungkan yang menghubungkan kalau misalkan fenomena kelistrikan dan fenomena kemagnetan itu adalah fenomena yang saling terhubung, bukan bukan terpisah gitu. Jadi kalau ada listrik, pasti di sana ada magnet. Dan juga sebaliknya, kalau ada magnet di sana pasti ada listrik. Kayak gitu. Nah, makna dari persamaan ini apa aja? Kita breakdown satu-satu. Pertama, kita jelasin dulu variabel-variabelnya itu ada apa aja. Di sini variabel yang pertama itu adalah ada E. E ini yang kita sebut dengan namanya vektor medan magnet. Medan listrik. Oke. E ini adalah vektor medan listrik. Satuannya itu adalah volt per meter. Gitu ya. Terus ada juga B. B ini yang kita sebut dengan namanya vektor
medan induksi magnet. Gitu ya. Satuannya itu adalah Tesla. Di beberapa buku kayak misalkan Griffith gitu ya, mereka ada juga yang nyebut bahwa B itu adalah medan magnet gitu. Jadi tergantung kita pengen mendeskripsikannya pakai buku yang mana. Cuma apa sih namanya? Aku sendiri lebih suka bilang B itu adalah medan induksi magnet. Kenapa? Karena kita ada variabel lain yang kita sebut namanya H. H ini adalah kita sebut namanya vektor medan magnet, intensitas medan magnet, intensitas medan magnet. Satuannya ampere per meter. Nah, jadi bedanya B dan H gini. Kalau vektor medan magnet B itu dia dipengaruhi sama sifat materialnya kayak gimana. Jadi ketika kita membahas medan magnet pada material yang berbeda, itu nanti nilai B-nya bakal berbeda juga. Kayak contoh kita membahas medan magnet yang ada pada isolator atau di elektrik gitu. Sama ketika kita membahas medan magnet yang ada pada konduktor, metal. Nah, itu nanti medan medan magnet B-nya meskipun dihasilkan oleh katakanlah sumber yang sama. Jadi katakanlah contoh gini, kita punya bola, bola A, bola B. Terus ada suatu sumber gitu. Katakanlah kita kasih nama source gitu ya. Si sumber ini menghasilkan medan magnet, menghasilkan medan magnet. Terus medan magnet yang dihasilkan sama si sumber ini melewati bola A gitu. Terus dia melewati bola B. Nah, bola A ini katakanlah adalah dieelektrik, dieelektrik atau isolator gitu ya. Sementara bola B itu adalah katakanlah konduktor atau metal. Nah, medan magnet yang dihasilkan oleh si sumber ini katakanlah besarnya 10 Tesla gitu. Ketika dia melewati dieelektrik, bisa jadi besarnya berubah bukan 10 Tesla lagi. Katakanlah jadi lebih rendah, misal jadi 9 Tesla. Tapi ketika dia melewati si konduktor B ini, bisa jadi dia meningkat malah nilainya, jadi 11 Tesla. Gitu. Karena kenapa? Karena dieelektrik dan konduktor itu sifatnya berbeda. Jadi sifat dari material ini nanti bakal mempengaruhi medan magnet yang dihasilkan dari si sumber ini ketika mereka melewati benda A atau benda B. Kayak gitu. Nah, itu kenapa aku lebih suka nyebut B itu bukan medan magnet murni, tapi medan induksi magnet. Karena dia dipengaruhi oleh induksi. Induksi itu adalah medan magnet yang dibangkitkan oleh si benda A atau benda B. Gitu. Jadi nggak murni medan magnet dari alam ketika lewat si A sama si B itu nilainya bakal sama. Gitu. Nah, beda sama medan magnet H. Si vektor H ini yang kita sebut dengan namanya vektor intensitas medan magnet, dan biasanya kalau di optika itu orang-orang optik itu lebih peduli sama nilai H ini dibanding nilai B. Kenapa? Karena katakanlah ketika si medan magnet H ini dihasilkan dari suatu sumber dengan besar katakanlah 10 ampere per meter gitu. Ketika dia melewati benda A yang merupakan dielektrik atau ketika dia melewati benda B yang merupakan konduktor, itu nilainya nggak bakal berubah. Ini tetap 10 ampere per meter, yang ini tetap juga 10 ampere per meter gitu. Jadi ketika katakanlah kita ada gelombang elektromagnet atau cahaya, cahaya itu pasti punya medan listrik dan juga punya medan magnet. Karena cahaya itu adalah gelombang elektromagnet. Nanti bakal kita jelaskan kenapa cahaya merupakan gelombang elektromagnet. Nah, jadi cahaya pasti bakal memiliki besar medan magnet tertentu. Nah, ketika cahaya itu melewati dielektrik atau konduktor, itu medan magnetnya nggak bakal berubah. Kalau yang kita omongin adalah medan magnet H-nya, bukan medan magnet B. Kayak gitu. Makanya H ini lebih general. Dan ini yang lebih sering dipakai sama orang optik. Gitu ya. Jadi jarang banget di buku-buku optik itu orang bikin persamaan gelombang itu dirumuskannya pakai medan magnet B. Kebanyakan mereka tuh merumuskannya pakai medan magnet H. Gitu. Jadi kalau disederhanakan, H ini dia tidak dipengaruhi material, tidak dipengaruhi material, jenis material apa. Kalau B itu dia dipengaruhi material. Kayak gitu ya. Oke. Nah,
Itu tentang medan magnet B dan H. Nah, tadi kan kalau sekarang medan listrik. Kalau medan listrik tadi kan udah ada yang kita sebut dan namanya vektor medan listrik. Tapi ada juga medan listrik yang kita sebut namanya medan perpindahan, yaitu D, vektor perpindahan listrik. Atau kita sebut kalau bahasa Inggrisnya electric displacement ya. Electric displacement vector. Nah, electric displacement vector ini apa? Mirip dengan analoginya medan magnet B dan juga medan magnet H tadi. Nah, vektor perpindahan listrik itu adalah vektor medan listrik yang tidak apa yang dipengaruhi sama sifat material gitu. Jadi sebenarnya D itu adalah medan listrik juga, tapi medan listrik yang dipengaruhi sama material. Kalau E ini adalah medan listrik murni yang nggak dipengaruhi sama sama material apapun, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita punya mirip-mirip ya sama sama si eh, medan magnet tadi, katakanlah kita punya suatu sumber yang bisa menghasilkan medan medan listrik, gitu. Katakanlah medan listrik yang dihasilkan itu besarnya adalah 10 volt per meter. Ketika dia melewati benda A, gitu. Medan listrik yang lewat itu besarnya juga tetap 10 volt per meter karena medan listrik E itu nggak dipengaruhi jenis material. Dia dipengaruhi di dalamnya tapi di luarnya enggak. Nah, kalau si konduktor, dia juga besarnya bakal 10 volt per meter kayak gitu. Jadi nggak berubah. Tapi kalau yang kita tinjau itu adalah D atau medan medan perpindahannya tadi, ketika dia lewatin benda A, katakanlah bisa jadi nanti besarnya itu berubah jadi 9. Sementara kalau 9 satuan gitu ya. Sementara kalau dia lewat B, besarnya berubah jadi 11 satuan gitu. Atau bahkan jadi 0. Bisa jadi gitu. Jadi analoginya sama. Kalau kita ngomongin medan listrik E, itu adalah medan listrik yang murni, yang intensitasnya tuh nggak dipengaruhi sama jenis materialnya apa ketika dia dilewatin. Tapi kalau kita ngomongin adalah medan listrik D, itu adalah medan listrik yang dipengaruhi sama jenis materialnya itu apa. Kayak gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Dar balik Hmm. lagi sebenarnya ke yang medan magnet tadi atau mungkin ini juga. Kita kan tahu kalau misalnya ada beberapa alat buat deteksi medan magnet gitu ya, kayak Tesla meter atau ya something else gitu. Hmm. Yang mereka deteksi di sini berarti itu B atau H di sini berarti kasusnya. Harusnya B kan ya, karena kan Tesla meter sendiri tuh aku pikir ya ada materialnya juga di dalamnya gitu kan. Iya, Atau gimana? iya. Kalau misalkan kita pengen mendeteksi sesuatu yang dideteksi itu B biasanya. Kalau kita pengen mendeteksi medan magnetnya ya. Kalau Hmm. misalkan pengen mendeteksi medan listrik, biasanya yang dideteksi itu bukan medan listrik, tapi intensitas dari medan listriknya. Jadi Oh, intensitas I see. intensitas cahayanya berapa gitu, ya gitu. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita pengen murni menilai seberapa kekuatan medan magnet yang ada di cahaya atau di sistemnya gitu. Biasanya yang kita ukur itu B-nya dulu, berapa Tesla gitu kan. B-nya kita ukur dapat dapat berapa Tesla. Nanti kalau kita pengen nyari H-nya, baru kita kita klasifikasikan tuh materialnya apa. Sekarang nanti antara B dan H itu ada hubungannya. Nah, dari hubungan B dan H ini nanti kita bisa tahu berapa besarnya H kalau kita udah ukur besarnya B. Gitu. Oke, oke. Oke? Ada lagi? Lanjut ya. Nah, itu tentang medan-medan listriknya. Nah, sekarang selain medan listrik E, B, H dan sorry, E, B, D dan H gitu ya. Empat medan ini, medan elektromagnet. Kita juga punya suku di persamaan Maxwell ini yang kita sebut dengan namanya suku sumber atau source. Source term, suku-suku sumber gitu ya. Nah, suku-suku sumber itu ada apa aja? Ada rho, terus ada juga J. Nah, rho ini apa? Rho ini yang kita sebut dengan namanya densitas muatan atau kerapatan muatan. Densitas muatan listrik.
Nah, dia satuannya itu adalah coulomb per meter kubik gitu biasanya. Kerapatan muatan volumik gitu. Nah, sementara kalau J ini yang kita sebut dengan namanya densitas arus, densitas arus listrik gitu ya. Dia satuannya adalah ampere per meter persegi gitu. Tapi si J ini juga disebut sebagai densitas arus volumik gitu ya. Jadi densitas arus yang ada pada suatu volume tertentu. Sementara rho itu adalah densitas muatan listrik yang ada pada suatu volume tertentu. Kayak gitu. Nah, itu bisa kita maknai itu kayak gini. Katakanlah kita punya bola, gitu ya. Bola ini punya muatan listrik. Total muatan listriknya itu adalah 5 kulom. Sorry, 5 kulom. Kulom itu C, bukan Ki. 5 kulom, 5 C itu. Total muatan listriknya di bola tadi itu adalah 5 kulom. Nah, densitas muatan listrik ini apa? Makna fisiknya itu apa sih? Jadi kalau misalkan kita punya bola dengan muatan listrik 5 kulom, si bentuk dari rho itu, rho itu merupakan suatu fungsi. Si bentuk dari rho itu adalah nanti menggambarkan si 5 kulom ini tuh tersebarnya gimana di dalam bola ini. Apakah dia tersebar merata, apakah dia terkonsentrasi di pusat, apakah dia tersebarnya katakanlah di permukaannya aja kayak gitu. Jadi rho ini menggambarkan distribusi muatannya, distribusi muatan dalam suatu sistem. Sebagai contoh, misalkan rho itu bentuknya adalah suatu konstanta dibagi R. Jangan dibagi R. Suatu konstanta dikali R. Yang mana R itu adalah jari-jari. R jari-jari bola. Nah, maksudnya apa? Ketika rho itu dideskripsikan atau didefinisikan sebagai suatu fungsi dari jari-jari bola. Jadi kalau misalkan kita punya bola, ketika R-nya sama dengan nol, ketika jari-jari bolanya sama dengan nol, atau kita tuh lagi ada di pusat bola, maka nilai rho-nya itu juga sama dengan nol. Artinya apa? Artinya ketika kita lagi di pusat bola, si bolanya itu nggak ada muatannya sama sekali. Gitu. Nilai rho-nya nol. Nah, terus ketika R-nya meningkat, R-nya naik, gitu ya. Nilai kerapatan muatannya juga naik. Artinya makin makin dekat kita ke makin dekat kita ke kulit luar bolanya, itu bolanya itu bakal makin banyak muatannya. Jadi di sini nggak ada muatan, ntar makin keluar, makin keluar, makin keluar, makin padat dia. Jadi muatannya makin banyak. Gitu. Kebayang nggak makna dari siro ini? Bayang, bayang. Bayang ya, kayak gitu. Nah, terus siro ini itu dia merupakan besaran skalar. Besaran skalar. Sementara kalau kita ngomongin medan, tadi ada medan E, B, H, dan juga D, itu mereka semua adalah vektor. E, B, H, dan D itu adalah vektor semua. Jadi selain dia punya nilai, selain dia punya berapa sih besar dari vektor ini, dia juga punya arah, gitu. Sementara kalau rho nggak punya arah, dia cuma punya nilai aja. Nah, terus kalau densitas arus listrik, itu paling gampang digambarkan gini. Misalkan kita punya kabel, terus ada arus listrik yang mengalir di sepanjang kabel ini, gitu. Besarnya katakanlah adalah sekian ampere gitu, bla 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 ampere. Nah, densitas arus listrik J ini itu didefinisikan sebagai berapa arus yang mengalir dibagi sama luas penampang lintang, luas cross section dari si kabelnya tadi, kayak gitu. Dan arah arah dari apa? Arah dari vektornya, J ini merupakan vektor ya. Arah dari si vektor J ini adalah sama dengan arah dari aliran arus listriknya pengen kemana gitu, kayak gitu ya. Atau kita kasih nama I topi. Ini arah arus listrik.
Perumusan yang lebih lengkapnya lagi biasanya kita nyatakan dalam diferensial. Jadi DI per DA kayak gini dengan arahnya itopi kayak gitu. Nah, DA ini apa? DA itu adalah elemen luas dari penampang lintang. Penampang lintang itu apa? Jadi kalau misalkan kita punya kabel, kabel kabel silinder kayak gini, terus kita potong. Kita potong terus kita lihat potongannya dari apa? Dari sudut pandang sininya, dari sudut pandang potongannya itu. Nah, sudut pandang potongannya ini, nah itu adalah yang kita sebut dengan namanya penampang lintang. Jadi kalau kita punya kabel silinder kayak gini, penampang lintang itu adalah permukaan yang ini, permukaan potongannya. Nah, ini berapa luasnya? Nah, itu adalah si A atau DA kayak gitu. Oke. Nah, jadi balik lagi ke empat persamaan Maxwell ini. Empat persamaan Maxwell ini menyatakan bahwa dari persamaan yang pertama dulu. Persamaan yang pertama, hukum Gauss ini, dia menyatakan bahwa medan listrik atau medan perpindahan listrik itu dia bisa muncul kalau misalkan dihasilkan oleh suatu sumber. Dan sumber yang menghasilkan medan listrik itu adalah muatan listrik. Gitu. Jadi medan listrik itu dihasilkan dari suatu sumber yang kita sebut dengan namanya sumbernya itu adalah muatan listrik. Kayak gitu ya. Dan yang bikin persamaan ini unik itu adalah si muatan listrik ini itu kan merupakan suatu besaran skalar gitu. Merupakan suatu besaran skalar. Artinya di alam itu kita bisa menemukan muatan listrik tuh yang apa ya? Suatu penghasil medan listrik yang dia tuh nggak bergantung sama arah. Oke. Nah, muatan listrik yang nggak bergantung sama arah. Jadi dia kayak cuma ada satu jenis doang, tapi bisa menghasilkan medan listrik yang merupakan vektor. Nah, itu yang kita sebut dengan namanya muatan monopol. Nah, apa maksudnya dari muatan monopol ini? Jadi gini, muatan listrik di alam itu ada dua jenis. Ada yang namanya muatan positif, sama adanya yang namanya muatan negatif. Kayak gitu. Muatan positif dia bisa menghasilkan medan listrik. Dan biasanya kalau muatan positif itu arah medan listriknya itu adalah keluar gitu ya. Keluar dari muatannya, menyebar ke segala arah. Jadi ibarat kata kayak kita punya suatu apa ya? Kita punya suatu eh, bola gitu. Bolanya itu dia memancarkan memancarkan medan listrik ke segala arah gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan namanya muatan positif. Sementara kalau muatan negatif, itu kita punya suatu bola yang bolanya itu adalah menyerap medan listrik dari segala arah. Jadi kalau muatan negatif, dia arah medan listriknya adalah masuk ke dalam muatannya, kayak gitu, dari segala arah, kayak gitu. Nah, muatan monopol itu apa? Muatan monopol itu adalah muatan yang cuma satu jenis. Positif ya positif aja, negatif ya negatif aja gitu. Jadi kalau kita cuma punya muatan positif doang, medan listrik itu bakal tetap bisa ada. Yaitu adalah cuma arahnya cuma satu tapi menyebar kemana-mana. Kalau kita punya muatan negatif doang, itu nanti kita tetap punya medan listrik tapi arahnya cuma masuk ke dalam muatannya doang gitu. Jadi seolah-olah jadi medan listrik itu kayak diserap doang gitu ke dalam muatannya. Nah, itu yang kita sebut dengan namanya monopol. Dan persamaan pertama ini yang kita sebut dengan namanya hukum Gauss itu menjelaskan bahwa medan listrik itu bisa dihasilkan oleh suatu suatu monopol. Monopol itu udah cukup gitu untuk menghasilkan medan listrik. Oke. Nah, selain monopol ada juga yang namanya dipol. Dipol itu adalah kita punya kutub ada dua, bukan cuma positif doang, tapi ada negatif juga dan mereka itu tergabung jadi satu. Jadi kutub negatif dan positif dan negatif itu ada secara bersamaan. Nah, ini yang kita sebut dengan namanya muatan dipol atau suku dipol.
atau sumber dipol gitu. Jadi ada positif, ada negatif. Pol itu bahasa Inggris yang artinya adalah kutub. Mono artinya satu, di artinya dua. Jadi monopol satu kutub, positif doang atau negatif doang. Dipol artinya dua kutub. Jadi kita punya plus dan minus secara bersamaan gitu. Nggak dipisah, tapi mereka barengan ada. Nah, ketika kita punya sumber yang bentuknya itu bukan monopol tapi dipol, itu juga bisa menghasilkan medan listrik. Tapi arahnya itu adalah karena mereka ada di saat yang bersamaan, itu arahnya adalah dari muatan positif itu dia bakal mengirim medan listrik ke muatan negatif. Gitu. Jadi nanti gambar dari medan listrik itu bakal kayak gini, gitu ya. Nah, ini adalah apa medan listrik yang dihasilkan oleh suatu muatan dipol, gitu. Jadi medan listriknya itu nggak lagi nyebar segala arah atau masuk atau cuma masuk doang gitu. Tapi keluar dari positif, terus melingkar masuk ke yang negatif, membentuk suatu loop, membentuk suatu lintasan tertutup. Oke. Nah, itu kalau misalkan kita punya sumber berupa dipol. Selain dipol nanti ada lagi yang namanya quadrupol. Quadrupol itu kalau kita muatannya ada 4. Ada lagi oktopol. Oktopol itu kalau ada 8 muatannya. Nah, itu bakal macam-macam. Tapi umumnya pembahasan kita cukup sampai dipol aja kalau kalau kita pengen ngejelasin fenomena gelombang elektromagnet. Gitu. Nah, balik lagi tadi ke persamaan hukum Gauss. Nah, hukum Gauss ini dia menjelaskan medan listrik itu cukup pakai pakai monopol aja itu udah cukup untuk dihasilkan. Kayak gitu. Nah, kalau persamaan yang kedua ini sebenarnya nggak ada namanya. Tapi ada juga beberapa yang bilang persamaan ini adalah persamaan hukum Gauss tapi untuk medan magnet. Nah, kalau persamaan yang kedua, ini dia bilang bahwa di alam itu kita nggak bisa menemukan yang namanya monopol magnet. Monopol magnet itu tidak ada di alam. At least sampai sekarang belum ditemukan ya. Artinya apa? Kalau kita pengen menghasilkan medan magnet, kita pengen membuat suatu medan magnet, itu kita nggak bisa tuh nemu magnet yang kutubnya positif aja atau kutubnya negatif aja gitu. Beda sama listrik. Kalau listrik kita pengen bikin medan listrik bisa pakai kutub positif aja atau negatif aja. Kalau di alam kita nemu medan apa kita nemu magnet, itu pasti magnetnya bakal selalu punya dua kutub. Yang satunya kutubnya utara, yang satunya kutubnya selatan. Kayak gitu. Jadi si kutub utara ini nanti bakal mengeluarkan medan, si kutub selatan itu sifatnya bakal menyerap medan. Kayak gini. Nah, jadi bisa kita bilang medan magnet itu adalah sumbernya dipol apa monopol? Kira-kira. Apaan? Dipol dong. Iya, Oh, paket. iya. Karena kalau kita lihat bentuk-bentuk medannya sama kan, kayak medan listrik yang dipol gitu. Sumber dipol listrik, kalau ini sumber dipol magnet kayak gitu. Karena kutub utaranya sama selatannya itu sepaket ada, nggak terpisah utara doang atau selatan doang. Terus bentuk medan itu adalah dari utara dia keluar, muter ke selatan kayak gitu. Jadi membentuk membentuk apa lintasan tertutup juga, membentuk loop gitu. Kalau ini adalah dipol magnet, dipol magnet gitu. Nah, di alam itu kita nggak bisa menemukan monopol magnet. Jadi kalau misalkan si dipol magnet ini kita belah, magnetnya itu kayak kita potong gitu ya, jadi dua, dipotong jadi setengah. Nah, ketika kita potong jadi lebih kecil, itu potongannya juga bakal tetap ngebentuk dua kutub gitu. Jadi ini tetap bakal kutub utara, ini tetap bakal kutub selatan. Cuma sekarang jadi ada dua kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi dua-duanya tetap bersifat dipol kayak gini, kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi pas kita potong, kedua potongan yang lebih kecil ini tetap bersifat dipol. Kita nggak bisa motong sekecil apapun mereka.
sehingga mereka bersifat monopol gitu. Nah, itu adalah makna dari persamaan Maxwell yang kedua ini gitu. Divergensi dari B itu sama dengan nol. Divergensi, oh ya, belum dijelasin tentang vektor kalkulusnya. Tapi ntar kita bakal jelasin. Tapi yang jelas makna persamaan kedua ini adalah kita nggak intinya kita nggak bisa menemukan medan magnet yang dihasilkan oleh suatu suku monopol. Gitu. Semua medan magnet itu bersifatnya dipol. Suku paling kecil yang sampai saat ini. Ya, gitu ya. Nah, terus persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga ini kita sebut juga sebagai namanya persamaan Maxwell-Faraday. Hukum Maxwell-Faraday. Nah, makna dari persamaan ketiga ini apa? Persamaan ketiga ini adalah dia menghubungkan antara medan magnet dan juga medan listrik. Gitu. Nah, kalau kita baca secara matematis, ketika kita punya medan magnet yang berubah-berubah terhadap waktu gitu ya. Ketika kita punya medan magnet yang berubah terhadap waktu, ternyata di situ nanti kita bisa menghasilkan medan listrik. Muncul medan listrik. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita klasifikasikan dua persamaan yang pertama, ini adalah persamaan Maxwell untuk kasus statik. Statik dalam artinya medan medan magnet dan medan listriknya itu nilainya tuh konstan, nggak berubah-berubah terhadap waktu. Kalau kita pengen menghasilkan medan listrik yang konstan, ya nilainya tuh sama terus setiap saat. Katakanlah 10 volt per meter. Terus ya udah, mau berapa lama pun kita tungguin besarnya tetap 10 volt per meter. Itu cuma bisa dihasilkan kalau misalkan kita punya muatan monopol untuk medan listrik. Kalau yang medan magnet, kita pengen punya medan magnet yang besarnya katakanlah 10 Tesla terus, nggak berubah-berubah. Nah, itu cuma bisa dihasilkan kalau kita punya dipol magnet gitu. Ya, itu kasus statik. Nah, kalau dua persamaan yang terakhir yang 3 sama 4 ini adalah untuk kasus dinamik. Untuk kasus dinamik. Kasus dinamik itu adalah sekarang gimana ceritanya kalau misalkan kita nggak punya muatan listrik, gitu. Kita nggak punya monopol, bisa nggak sih kita menghasilkan medan tetap punya medan listrik, gitu? Jawabannya bisa, tapi medan listriknya nggak bakal konstan, gitu loh. Kalau di kasus persamaan yang pertama, kalau kita punya muatan listrik, dia bakal menghasilkan medan listrik, tapi medan listriknya nanti bakal konstan, nilainya sama terus. Tapi kalaupun kita nggak punya muatan listrik, kita tetap bisa membuat medan listrik, gitu. Caranya apa? Caranya adalah dengan kita membuat medan magnet berubah-berubah terhadap waktu. Jadi nanti medan listrik yang dihasilkan itu nilainya nggak konstan. Itu kenapa kita sebut dengan namanya dinamik. Besarnya tuh nggak konstan. Jadi E-nya juga berubah-berubah. Tuh. Nah, cara menghasilkan E yang berubah-berubah ini gimana? Yaitu dengan cara membuat medan magnetnya itu berubah-berubah terhadap waktu. Kalau di eksperimen, eksperimennya si Faraday itu adalah kita punya kawat, kumparan gitu ya, kumparan kawat. Nah, terus kita punya magnet batangan. Magnet batangan ini kan bakal menghasilkan medan magnet yang nilainya konstan gitu ya. Kalau magnetnya diem, nggak ngapa-ngapain. Tapi ketika kita magnetnya itu kita gerak-gerakin, katakanlah ini kumparannya gitu. Terus magnetnya kita gerakin mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh gitu terhadap si kumparannya. Nanti medan magnet yang melewati si kumparan tadi itu nilainya nggak bakal sama setiap saat. Karena kita gerak-gerakin gitu. Akibatnya, nanti di kumparan ini bakal muncul arus listrik. Gitu. Kalau ada arus listrik, berarti ada medan listrik. Gitu. Kenapa kalau ada arus listrik ada medan listrik? Karena medan listrik ini nanti bakal menghasilkan yang namanya gaya listrik. Dan kalau misalkan kita punya gaya, kita bakal muncul gerakan, gitu ya. Karena gaya itu adalah penyebab gerak, kayak gitu. Nah, gerakan dari muatan itu adalah si arus listrik. Jadi arus listrik itu pada dasarnya adalah muatan tapi yang bergerak gitu.
seberapa cepat mereka bergerak terhadap waktu. Kayak gitu ya. Nah, jadi inti dari persamaan Faraday ini adalah kita bisa menghasilkan medan listrik yang berubah-berubah terhadap waktu gitu ya. Kalau misalkan kita punya medan magnet yang juga berubah-berubah terhadap waktu. Kayak gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Aman. Aman ya? Nah, terus persamaan yang terakhir, yang keempat. Persamaan yang keempat, ini adalah kebalikannya dari persamaan Faraday. Persamaan yang keempat ini kita sebut namanya hukum Ampere-Maxwell. Ampere-Maxwell. Kalau Faraday, tadi kan kita menghasilkan medan listrik dengan cara medan magnetnya kita gerak-gerakin, gitu, kita ubah terhadap waktu. Kalau Ampere-Maxwell ini kebalikannya, kita bisa menghasilkan menghasilkan medan magnet dengan cara apa? Dengan cara sekarang medan listrik yang kita ubah-ubah, gitu ya. Atau kalau misalkan kita punya medan listrik yang konstan, kita nggak ubah-ubah medan listriknya, kita juga bisa punya medan magnet dengan cara apa? Dengan cara kita kita punya arus listrik, gitu. Jadi buat menghasilkan medan magnet itu nggak selalu harus kita punya magnet batangan. Tapi dengan cara kita ngalirin arus listrik pada suatu konduktor gitu ya, pada suatu kabel, itu di sekitar arus listriknya juga bakal ada medan magnet. Gitu. Jadi kalau kita punya J doang gitu ya, kita punya arus listrik doang, itu medan magnet ada. Katakanlah contohnya itu adalah kita punya kabel. Nah ini dialirin arus listrik, gitu ya. Nanti di sekitar kabel ini bakal ada medan magnet, gitu. Dan medan magnet itu sifatnya pasti nanti muterin si kabelnya, gitu ya. Itu kalau kita punya arus listrik doang. Tapi kalau misalkan di kabelnya nggak ada arus listrik gimana? Katakanlah di kabelnya itu kita cuma punya kabel, tapi sekarang kita punya medan magnet, sorry, punya medan listrik yang berubah-berubah terhadap waktu. Kita punya gitu ya. Tapi medan listriknya ini berubah-berubah terhadap waktu. Nah ini kita juga tetap bisa punya medan magnet nanti di kabel ini, yang muterin si kabelnya, kayak gitu. Jadi nggak mesti kita harus bikin apa, nggak, buat dapat fenomena medan magnet itu nggak selalu harus syaratnya itu adalah kita punya magnet batangan atau magnet dipol gitu ya. Dipolar magnet dipol magnet. Tapi bisa juga kita bangkitkan dengan arus listrik. Jadi ini kebalikan dari hukum Faraday. Kalau hukum Faraday kita bisa membangkitkan arus listrik dengan cara medan magnet batangan kita gerak-gerakin, gitu ya. Kalau hukum Ampere Maxwell kita bisa menghasilkan medan magnet dengan cara arus listriknya mengalir pada suatu sistem, kayak gitu. Atau kita punya medan listrik yang kita gerak-gerakin, kita kita ubah-ubah terhadap waktu, kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan lu nggak? Ini nggak tahu ya, pertanyaan trivial sih mungkin. Ya, apa? Di persamaan Faraday itu kan kalau yang dari aku tangkap ya pada dasarnya kan memang kalau ada perubahan medan magnet terhadap waktu, maka medan listrik akan dihasilkan gitu kan. Hmm, Kalau misalnya medan magnet itu berubah bukan terhadap waktu tapi terhadap suatu variabel lain gitu, apakah medan listrik juga dihasilkan? Karena kan kalau kita lihat fundamentally, sebenarnya entah ya, kalau aku ingat correctly, B itu kan sebenarnya pada dasarnya bergantung pada Z juga kan, pada posisi juga gitu kan, iya, misalkan. Atau mungkin ya katakan dia juga bergantung pada parameter lain gitu. Apakah medan listrik juga dihasilkan di sini? oke. Jadi jadi dia dia konstan terhadap waktu tapi berubah terhadap posisi katakanlah gitu misalkan. Misalkan. Iya. Nah, pertanyaan bagus. Kira-kira jawabannya berubah atau enggak?
Kalau pada dasarnya memang medan listrik itu dihasilkan oleh perubahan medan magnet, ya harusnya berubah harusnya. Hmm. Nah, jawabannya adalah enggak. Karena kita Oh, kalau misalkan waktunya konstan, jadi maksudnya medan magnetnya berubah terhadap posisi gitu. Tapi ya tapi pas. tapi di apa kalau yang kita lihat variabelnya adalah posisi. Sementara pada posisi yang berbeda-beda di setiap waktu di setiap sorry pada posisi yang berbeda pada tiap waktu yang berbeda dia besarnya konstan gitu. Yang kita lihat perubahan adalah perubahan waktu sekarang. Atau aku gambarin gini deh. Misalkan aku punya suatu plat plat dua dimensi gitu ya. Nah terus di plat dua dimensi ini ada medan magnet. Tapi medan magnet itu merupakan fungsi dari posisi gitu ya. Kalau misalkan ini dalam bidang XY, maka medan magnet itu merupakan fungsi X dan fungsi Y gitu. Artinya apa? Dia berubah-berubah terhadap posisi. Tapi tapi dia konstan terhadap waktu. Jadi katakanlah medan magnet di pusat platnya itu 10 Tesla. Medan magnet di posisi ini X, ini Y gitu ya. Titik 0,0-nya itu ada di pusat. Misalkan di posisi 1,1 itu 5 Tesla. Terus medan magnet di posisi katakanlah di ujung sini, di ujung sini itu 0,-2 gitu ya. Koordinatnya 0,-2 itu besarnya adalah katakanlah 2 Tesla gitu. Artinya apa? Di sini medan magnetnya berubah-berubah terhadap posisi kan? Iya nggak? Karena Hmm, posisi yang berbeda di koordinat yang berbeda pada plat ini, ketika X dan Y-nya beda, maka nilai B-nya itu beda. Tapi ya, mereka konstan terhadap waktu. Artinya apa? Di titik ya. 1,1 ini nilainya ya udah 5 Tesla terus. Mau kita tungguin berapa lama? Mau kita Hmm, tungguin 10 detik, mau kita tungguin 100 detik gitu ya. Itu nilainya tetap 5 Tesla. hmm. Nah, apakah di Oh, plat ini ada medan listriknya? Enggak, gitu. hmm, hmm, Jadi B-nya itu merupakan fungsi posisi, iya, benar. hmm, Jadi pada posisi yang berbeda, pasti nanti medan medan magnetnya juga bakal beda. Gitu. Artinya dia berubah-berubah terhadap posisi. hmm, Tapi ketika dia ketika kita fix posisinya, kita kita amatin di posisi ini aja, besarnya hmm, konstan terhadap waktu. Kita amatin di hmm, posisi ini aja, besarnya konstan juga terhadap waktu. Di sini juga hmm. kita amatin besarnya konstan juga terhadap waktu. Maka nggak ada medan listrik di sana. Gitu. Karena kenapa? Di hukum Faraday, nilai dari do B per do T-nya itu adalah nol. Hmm. Gitu ya. Dan hati-hati I di sini see. adalah turunannya itu turunan parsial ya. Bukan, Hmm, bukan pakai turunan biasa, tapi turunan parsial. Artinya apa? hmm. Ketika kita melihat turunan parsial, itu Hmm. adalah kita lihat perubahannya terhadap T aja. Oke. Makna dari turunan itu kan kita melihat perubahan suatu variabel kan, terhadap variabel lain. Hmm. Kalau do B per do T artinya perubahan B, perubahan medan magnet terhadap perubahan dari waktu T. Gitu. Oh. Nah, ketika kita melihat turunannya turunan parsial, maka seluruh variabel selain waktu itu kita fix, kita konstanin dulu. Kita anggap Hmm. konstan, kita anggap nggak berubah. Kayak gitu. Hmm. Makanya tadi aku bilang, kita amatinnya adalah pada posisi tertentu. Katakanlah di posisi 1,1 doang. Dia berubah nggak nih terhadap waktu? Di posisi Hmm. 0,0 doang, dia berubah nggak nih terhadap waktu? Kayak gitu. Hmm. Kalau Oh. dia dinilai konstan terus ya berarti ya udah do B per do T-nya nol. Artinya medan medan listriknya juga nanti bakal nol. Hmm. Begitu. Kebayang? Kebayang. Nah, kalau kasusnya kayak gini gimana, Dan? Gimana? Misalkan ada suatu electric field detector gitu ya. Hmm, Katakan suatu sistem untuk deteksi E gitu misalkan. oke. Nah, untuk kasus di mana kasusnya seperti ini, di mana eh, dia konstan untuk setiap waktu, tapi kayak beda-beda aja per posisi gitu kan. Iya, Medan magnetnya maksudnya besar si B-nya ya berarti. iya. Nah, di sini yang kita gerak-gerakin itu malah si electric field detectornya ini. Ah, Nah, ketika dia bergerak kan, ya dia bergerak akan ya pasti memakan waktu tertentu kan. iya. Nah, tentunya dengan dia bergerak itu kan pasti ada medan magnet yang apa ya,
memiliki magnitudo yang berbeda gitu kan. Hmm. Meskipun kayak si medan magnetnya itu konstan di tiap waktu, tapi yang dideteksi oleh si electric field detector ini bakal beda-beda terus kan tiap waktu. Itu jatuhnya berarti apakah ada apakah ada electric field yang terdeteksi di sini? Meskipun pada dasarnya kan memang sebenarnya seperti yang kamu tadi jelasin, oke kita deal udah paham kenapa nggak akan ada medan listrik di situ. Tapi kalau di deteksi si electric field detectornya ini bakal tetap nol atau enggak? Enggak, bakal berubah. Oh, Kenapa? berarti kayak ada electric field yang terdeteksi kan? Ya, kenapa tapi? Kata kuncinya ada di kata gerak. Iya, iya. Karena Hmm. dia bergerak. Jadi ada suatu perubahan terhadap waktu gitu kan. Ya, sesuatu yang Oke. bergerak Hmm. itu pasti apa posisinya bakal berubah terhadap waktu. Hmm. Oke, itu Hmm. kinematika paling dasar. Jadi Iya. suatu benda dikatakan bergerak itu kalau misalkan posisinya terhadap waktu itu berubah. Berarti ada Hmm. ketergantungan variabel posisi dan waktu. Jadi Hmm. bukan cuma kita lihat terhadap perubahan posisi aja, tapi terhadap posisi dan waktu. Gitu. Hmm. Nah, yang aku bilang di Hmm. sini di kasus plat dua dimensi ini adalah medan magnetnya merupakan fungsi dari posisi. Tapi si detektornya Hmm. itu ya udah terhadap terhadap si plat ini itu Hmm. diam aja gitu, Hmm. nggak digerak-gerakin. Tapi ketika kita membuat si detektor itu bergerak-gerak terhadap waktu, Hmm. jadi si medan magnetnya itu bukan lagi Hmm. fungsi posisi doang, tapi fungsi fungsi terhadap waktu juga karena nanti posisi detektor dan sorry, posisi detektor terhadap titik yang ada di tiap plat ini itu bakal berubah-berubah juga terhadap waktu. Kayak gitu. Kalau kita gerak, Hmm. endingnya adalah Hmm. double per nya nanti nggak lagi nol. Jadi nanti medan listrik ya juga nggak nol. Bakal bakal dihasilkan medan listrik yang terdeteksi pada si detektornya. Hmm. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kasusnya kayak gini kan berarti itu benar-benar relatif aja terhadap si detektornya kan. Iya. Ya, yang pasti kalau misalnya katakan kita punya detektor lain yang digerakin dengan kecepatan yang berbeda, itu kan pasti dia bakal mendeteksi electric field yang berbeda kan. Karena Hmm. nilai DB/DT-nya nggak sama gitu. Iya. Menarik. Ya, tapi serba relatif berarti. Iya. Makanya makanya Ya, kalau misalkan pengen ngedeteksi medan magnet itu antara sistem yang pengen dideteksi sama si detektor itu harus statik. oke. Kalau nggak nanti bakal muncul medan listrik tambahan itu bakal bakal ribet. Gitu. Hmm. Karena kalau misalkan Karena kan, muncul medan ya, listrik tambahan juga nanti medan listrik tambahan itu bakal bakal menghasilkan medan magnet tambahan lagi dari hukum Ampere Maxwell. oke. Detektornya gerak-gerak kan? Ya. Medan listrik tambahannya berarti juga bakal berubah terhadap waktu. Mm-mm. Muncul medan magnet tambahan lagi. Kayak gitu. Hmm. Kebayang Ya, nggak? ini cuma kasus bayangan aja sih. Nggak tahu di dunia nyata bakal guna atau gimana. Tapi Nah, itu bakal in, berguna banget sih. Sumpah. oh, Dia tapi orang kan ekstrem. maksudnya, ya, Hmm. mas kan memang ada kan pada kenyataannya sistem yang dimana kita tuh bisa menciptakan medan magnet yang konstan terhadap waktu kan. Mungkin kalau kamu pernah dengar ada yang namanya Helmholtz coil ya. Mungkin pernah dengar kan ya Hmm. harusnya. Ya. Ya, di mana dia ada sistem dua apa ya istilahnya, dua coil gitu yang sejajar Hmm. ditempatkan pada suatu jarak tertentu yang kalau nggak salah itu sekitar dua kali jari-jarinya si itu ya, Si si coilnya. coilnya itu. Iya. Nah itu katanya ya dengan perhitungan fisika sederhana yang medan magnet gitu bisa konstan gitu kan katanya medan Hmm. magnet antara si dua coil itu Iya. gitu. Ya gitu aja sih. Heeh. Hmm. Soalnya kalau Helmholtz coil, dia cara kerjanya itu adalah pakai pakai hukum ini, pakai hukum yang keempat nih, yang Ampere Maxwell. Tapi Hmm. si coilnya itu dialirin arus listrik kan Helmholtz coil kayak gini. Kita punya coil, punya kawat bentuknya lingkaran, ditumpuk jadi dua Ya, ini kan atas bawah biasanya. ya. Nah, kawat yang atas tuh dialirin arus listrik, katakanlah J1 gitu. Yang kedua tuh dialirin arus listrik juga, tapi arahnya berlawanan. Misalkan yang Hmm. atas muternya searah jarum jam. Hmm. Arah jarum jam tuh kayak gini. Yang bawah Hmm. muternya berlawanan jarum jam gitu. Katakan. Hmm. 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 Jadi Hmm. arah panahnya berlawanan gitu. Hmm. Nanti bakal ada medan medan listrik, sorry, medan magnet konstan gitu. Yang ngikutin aturan tangan kanan. Jadi arah Hmm. medan magnetnya ke atas nanti.
Tapi nilai B-nya ini konstan. Karena kenapa? Di sini kita cuma pakai arus yang biasanya besarnya konstan juga. Y1 Hmm. dan Y2-nya konstan. Hmm. Terhadap waktu ya. Terhadap T gitu. Jadi nggak berubah. Jadi itu nanti dari hukum yang keempat tadi, yang Ampere Maxwell, bakal dihasilkan medan 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 listrik H, dan nanti kalau kita punya medan listrik H itu pasti kita punya medan magnet B. Karena H dan B itu ada hubungannya. Coba belum belum aku jelasin hubungannya apa. Hmm. Kayak gitu ya. Oke. Oke. Ada lagi pertanyaan? Dari aku aman sih. Oke. Ini kita udah berapa lama sih waktunya? Nggak aku hitung. Sejam ya? Sejam. Iya. Oke, lanjut dulu. Atau istirahat dulu 5 menit. Boleh. Oke, kita istirahat dulu ya 5 menit. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang tadi kan kita udah bahas tentang persamaan Maxwell. Secara fisisnya tuh maknanya apa aja. Nah, sekarang kita bahas secara matematisnya. Physical aspek, sekarang bahas secara mathematical aspek. Secara matematik, aspek matematis gitu ya, judulnya. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya tadi aku sempat mention di awal, kalau misalkan persamaan Maxwell itu merupakan persamaan diferensial, bentuk yang paling sederhananya. Nah, apa sih persamaan diferensial? Persamaan diferensial itu ya persamaan yang ada diferensialnya di dalamnya, ada turunannya, dinyatakan sebagai suku-suku turunan. Nah, kalau kita lihat dari empat yang ada di awal tadi, keempat persamaan Maxwell ini, itu di ruas kirinya, itu ada suatu variabel atau operator yang bentuknya itu segitiga kebalik. Ini operator Illuminati gitu ya. Nah, itu kita sebutnya operator ini buat yang belum familiar atau misalkan lupa gitu, biar kita ingat-ingat lagi, ini kita sebut namanya operator del atau nabla. Nah, del atau nabla ini merupakan operator turunan berarah. Ini kalau kita buka, dia itu merupakan turunan parsial tiga dimensi yang bisa dijabarkan kalau di koordinat kartesian. Itu dodo x, turunan parsial terhadap x untuk arah x, ditambah dodo y, turunan parsial terhadap y, untuk arah y, ditambah dodo z, turunan parsial terhadap z untuk arah z. Kayak gitu. Nah, terus si operator del ini dia merupakan operator vektor. Dalam artian, ketika kita menggunakan turunan atau menggunakan suatu operator, tapi kalian familiar nggak dengan kata operator itu apa maknanya? Kalau nggak, aku bakal jelasin. Dari aku aman sih. Oke. Ya sederhananya gini, operator dalam matematika itu adalah suatu operasi yang ketika dikenakan ke suatu fungsi atau ke suatu variabel itu bakal menghasilkan sesuatu, gitu. Bakal menghasilkan fungsi yang baru atau variabel yang baru, gitu. Paling sederhana tuh apa? Operator tuh operator penjumlahan yang lambangnya itu plus. Operator penjumlahan itu kalau dikenakan ke dua angka, katakanlah 1 sama 5, gitu, itu nanti bakal menghasilkan angka yang baru, yaitu angka 6. Ya gitu. Nah, itu namanya operator. Jadi operator dikenakan ke suatu variabel atau fungsi, bahkan menghasilkan fungsi atau variabel yang baru. Bergantung dari si sifat operatornya itu gimana. Nah, operator del itu ketika dikenakan ke suatu variabel sama fungsi, itu kita harus hati-hati. Karena nanti efeknya itu bakal berbeda ketika kita mengoperasikan si del ini atau nabla ini ke fungsi yang bersifat skalar atau fungsi yang bersifat vektor. Itu nanti dampaknya bakal berbeda. Apa yang dihasilkan itu bakal berbeda. Kayak gitu. Kayak contoh, misalkan kita punya suatu fungsi skalar lambangnya V, gitu ya. V ini adalah suatu fungsi skalar. Nah, ketika operator nabla itu kita
kerjakan atau kita kenain ke suatu fungsi skalar, yang dihasilkan dari operasi ini itu adalah suatu fungsi baru yang kita kasih nama katakanlah fungsi G gitu ya. Yang mana G itu merupakan vektor. Jadi ketika nabla dikenain ke skalar gitu ya, hasilnya itu adalah dia bakal membentuk suatu vektor kayak gitu. Oke. Nah, ini yang kita sebut ketika nabla dikenain ke fungsi skalar, operasi ini kita sebut dengan namanya operasi gradien. Gradien. Jadi bisa bahasa lainnya itu adalah gradien dari fungsi skalar, itu adalah menghasilkan suatu vektor. Kayak gitu. Oke. Nah, gradien itu dia punya makna geometri juga. Makna dari geometri itu gradien tuh kalau misalkan kita berjalan di suatu bukit gitu ya. Bukit itu kan bentuknya nggak rata. Kalian bayangin, kalian lagi jalan di suatu bukit. Nah, bukit itu bentuknya nggak rata. Ada yang ketinggiannya lebih tinggi, ngejomplang gitu ya. Ada yang bagiannya itu lebih 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 apa? Lebih lebih steep. Steep itu apa sih bahasa Indonesia? Curam. Ada yang bagiannya lebih curam. Ada yang landai. Ada yang tinggi gitu. Nah, bukit itu nggak rata. Nah, gradien dari fungsi posisi bukit tadi itu nanti bakal memberitahu kita kemana sih perubahan ketinggian dari grup apa? Misalkan kita punya suatu fungsi skalar pi yang mana mendeskripsikan itu permukaan dari bukitnya, permukaan tanah dari bukit, gitu. Nah, ketika kita melakukan operasi gradien, yaitu kita cari nabla dari si permukaan bukitnya, yang kita temukan itu adalah nanti apa? Kemana sih arah dari bukit tadi yang memberikan kita itu perubahan permukaan paling paling ekstrim. Katakanlah yang turunannya paling terjal tuh yang mana? Atau yang tanjakannya paling tinggi itu yang mana? Di daerah bukit tadi. Kayak gitu. Nah, itu arahnya kemana? Katakanlah kita lagi jalan, oh ternyata ke utara itu paling terjal gitu. Berarti gradien dari si permukaan tadi itu menunjukkan arah utara. Kayak gitu. Jadi permukaan tanah bukit itu bisa dijelaskan oleh suatu fungsi skalar, gitu ya. Persamaan permukaan. Nah, terus gradien dari fungsi skalar tadi itu menunjukkan arah dari si permukaan bukit tadi yang memberikan turunan paling paling terjal. Kayak gitu. Itu makna dari gradien. Kebayang nggak sampai sini? Ya, ya. Kebayang? Aman ya? Nah, terus habis gradien, nah jadi tadi ya, jadi operasi pertama dari nabla itu adalah gradien, yaitu si nabla kita kenain ke fungsi skalar. Terus ada juga operasi yang kita sebut namanya divergensi, divergence bahasa Inggrisnya. Nah, divergence ini itu adalah si nabla kita kenain ke suatu fungsi yang fungsinya itu bukan skalar tapi vektor. Katakanlah kita punya suatu fungsi f gitu ya, yang mana f ini merupakan vektor. Nah, ketika kita nabla itu kan tadi kalau kita lihat nabla itu kan merupakan operator yang bersifat vektor ya. Nabla itu operator turunan, turunan dalam sumbu X, turunan dalam sumbu Y, turunan dalam sumbu Z. Tapi dia juga punya arah. Jadi kalau kita baca per suku, suku pertama ini, dodo X untuk arah X itu artinya pada arah X berapa sih turunan turunan dia gitu terhadap si variabel X. Kalau suku yang ini terhadap pada arah Y berapa sih perubahan dia gitu. Yang terakhir pada arah Z berapa perubahannya. Kayak gitu. Itu makna dari si nablanya itu sendiri. Nah, tapi kalau kita lihat dia itu merupakan suatu vektor karena dia punya arah, punya X, arahnya punya Y, X topi itu menunjukkan arah ke sumbu X doang. Y topi itu arahnya ke sumbu Y doang. Dan Z topi itu arahnya ke sumbu Z doang. Kayak gitu. Nah, ingat kalau misalkan kita punya vektor, terus kita mengalihkan suatu vektor ke vektor lain, itu perkaliannya ada dua. Ada yang ingat gak perkalian vektor itu ada apa aja? Ada dot product sama cross product, Kak. Yoi, bener banget tuh, guys. Ya, sorry.
Nah, ada dot product sama cross product. Dot product itu kalau misalkan kita punya vektor A, kita kalikan dengan dot product vektor B melalui dot product, itu hasilnya itu adalah suatu besaran skalar. Nah, kalau cross product, ketika kita kalikan A dengan B melalui cross product, itu hasilnya adalah vektor baru. Kayak gitu ya, vektor baru. Nah, dot product itu bisa kita gambarkan kalau di apa? Kalau di contoh fenomena fisiknya tuh kayak kita ngitung usaha. Usaha itu kan gaya dikali perpindahan. Tapi ingat, gaya itu adalah besaran vektor. Perpindahan juga merupakan besaran vektor. Nah, usaha itu baru ada nilainya kalau misalkan dan usaha itu merupakan besaran skalar. Jadi usaha W itu adalah dot product dari gaya dan juga perpindahan. Ya. Dan usaha itu bernilai skalar dan mereka tuh bakal ada nilainya kalau misalkan mereka antara F dan D-nya itu punya komponen yang searah. Jadi katakanlah kita punya kotak, kita dorong nih ke kanan. Terus karena kita dorong ke kanan, dia bakal bergeser ke kanan juga sejauh D gitu. Maka kita bisa bilang gaya yang kita berikan itu punya usaha karena kotaknya pindah. Tapi kalau gayanya kita dorongnya ke bawah kayak gini, sementara kotaknya itu geser ke kanan, maka kita bisa bilang pas kita ngedorong kotaknya itu ke bawah, kita nggak memberikan usaha ke kotaknya. Tapi kotaknya pindah ya, nggak tahu kenapa dia bisa pindah. Itu ada gaya lain gitu yang, tapi bukan gaya yang kita berikan, gitu. Gitu ya. Nah itu dot product. Kalau cross product itu apa sih namanya? Contoh paling sederhananya itu adalah torsi. Torsi. Kalau misalkan dot product, dia hasilnya skalar, cross product itu hasilnya vektor baru, dan antara vektor A dan B, itu mereka harus saling tegak lurus. Kalau dot product kan tadi harus harus satu arah ya. Kalau gayanya ke kanan, perpindahannya harus ke kanan juga biar usahanya tuh ada hasilnya. Tapi kalau cross product, mereka harus saling tegak lurus. Artinya apa? Contoh paling sederhana itu ketika kita ngebuka pintu atau ngedorong pensil, muterin pensil kayak gini. Nah, muterin pensil itu kita punya suatu besaran yang kita sebut namanya torsi. Makin gampang pensilnya diputar, berarti torsinya makin gede. Kayak gitu. Nah, torsi itu dipengaruhi dua variabel. Yang pertama gaya yang dikasih ke pensil ini buat muternya. Sama yang satu lagi itu adalah panjang dari pensilnya. Gitu. Karena bakal beda ketika kita muter pensil dari ujung dekat sama engselnya kayak gini, sama ketika kita muter pensil dari jauh kayak gini. Itu bakal lebih gampang kalau misalkan kita muternya tuh dari ujung paling jauh ini. Gitu. Karena torsi didefinisikan sebagai vektor panjang dari si benda yang pengen kita putar dikalikan cross product dengan gayanya. Kayak gitu. Kalau torsinya nol, dia nggak bisa muter. Kayak gitu ya. Nah, itu sedikit review tentang dot product dan cross product. Nah, balik lagi ke operator nabla tadi. Operator nabla dia kan vektor. Ketika dia ketemu sama fungsi vektor lain, gitu ya. Kalau dia ketemu sama fungsi skalar kan tadi jadi gradien kan, menghasilkan vektor. Nah, kalau dia ketemunya bukan sama fungsi skalar tapi merupakan fungsi vektor lain, katakan ngasih f. F ini fungsi vektor. Maka dia sama aja kayak dikaliin gitu. Dikaliin ke si f tadi. Karena nabla itu adalah vektor, terus dikaliin ke vektor lain, maka dia juga niruin sifat dot product dan cross product ini. Kita bakal punya dua kemungkinan. Yang pertama adalah kalau dikalinya dot product. Kalau dikali si nabla dikali sama fungsi vektornya pakai dot product, maka yang kita dapat adalah divergensi, gitu. Nah, kalau dikalinya pakai cross product, gitu ya, si nabla di cross product sama f gitu. Yang kita dapat adalah curl, yo, curl atau rotasi. Bahasa sederhananya itu rotasi. Gitu ya. Nah, sama kayak dot product atau cross product, ketika kita melakukan operasi divergensi pada suatu fungsi, jadi si nabla dikali dot dengan f, itu hasilnya adalah fungsi yang sifatnya skalar.
gitu ya. Jadi divergensi menghasilkan fungsi skala. Kalau curl atau rotasi, itu dia bakal menghasilkan fungsi baru yang sifatnya adalah vektor. Kayak gitu. Nah, si divergensi dan rotasi ini dia juga punya makna fisis atau makna geometri. Kan kalau tadi gradien itu makna geometri itu kalau kita berada pada suatu bukit dengan permukaan tertentu, ke arah mana di bukit tadi yang dia turunannya paling tajam atau tanjakannya paling tajam. Nah, itu makna dari gradien. Kalau divergensi, itu maknanya itu adalah secara geometri itu kayak gini. Kalian kalau di buku Griffith gitu ya, aku pakai contoh di buku Griffith, itu kita punya keran air, oke, atau bukan keran air deh, katakanlah apa ya? Ya keran air ya, keran air atau katakanlah sink. Sink itu apa sih bahasa Indonesia? Tahu sink kan? Sink yang di Westafel yang ada lubang itu namanya sink. Bahasa Indonesia apa ya? Sink. Ya pokoknya lubang yang di Westafel yang buat nyerap air itu. Nah, divergensi itu menyatakan seberapa nyebar sih si vektor-vektor yang ada di dalam suatu sistem. Maksudnya gimana? Maksudnya divergensi itu kalau misalkan kita punya keran air, terus kerannya dibuka, nanti kan si airnya itu bakal keluar dari kerannya, bakal nyembur. Nah, semburannya itu apakah cuma misalkan ini keran air ya, ini keran air. Apakah semburannya itu lurus doang si airnya, gitu ya? Atau nanti airnya tuh bakal nyebar kemana-mana? Kayak misalkan pakai keran masjid itu ya, tahu kan? Keran masjid yang buat jumatan itu biasanya. Kalau dibuka tuh, kalau dibukanya pelan tuh dia airnya nyebar kemana-mana. Tapi kalau dibukanya kenceng dia malah kenceng banget ke bawah, kayak gitu. Nah, itu makna dari divergensi. Divergensi itu kayak menyatakan, makin besar divergensinya, makin nyebar dia. Si air yang si air yang muncul atau yang keluar dari si keran tadi. Kayak gitu. Makin nyebar kemana-mana. Jadi divergensi itu bisa kita bayangkan ukuran persebaran dari suatu vektor. Jadi kalau kita punya vektor yang arahnya satu arah semua kayak gini, katakan ini adalah vektor F, gitu ya. Arahnya cuma satu satu jalan semua, ke kanan semua atau ke kiri semua. Maka kita bisa bilang ini divergensi dari F itu adalah nol. Kenapa? Karena vektornya itu teratur gitu, arahnya satu semua, nggak nyebar kemana-mana. Tapi kalau misalkan kita punya fungsi vektor yang arahnya itu nyebar kemana-mana, kayak gini. Nah, ini vektor F. Maka divergensi dari F itu nilainya nggak nol. Tapi ada suatu nilai besaran skalar, katakanlah Q gitu ya. Nah, Q itu adalah ukuran seberapa nyebarnya si F tadi. Dan bisa kita cari dengan cara kita operasikan si nablanya dikali dot dengan F. Kayak gitu. Oke? Kebayang nggak sama sini tentang divergensi? Aman kak. Ya, jadi intinya divergensi ukuran persebaran. Kalau curl gimana? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak salah ingat sih berhubungan sama rotasi Iya, sepertinya. benar. Ya, literally. Iya, dia berhubungan dengan rotasi. Jadi, kalau misalkan kita ada keran apa, ada wastafel, wastafelnya penuh sama air, terus misalkan si sinknya itu kita sumbat, kan jadi airnya airnya numpuk kan di wastafel jadi banjir. Terus si sinknya itu tiba-tiba kita buka, apa yang bakal terjadi? Airnya bakal kesedot kan ke dalam lubangnya. Tapi kesedotnya itu biasanya gimana muter dia? Ya, sebenarnya tergantung kita lagi di belahan bumi mana. Tapi biasanya dia muter kalau misalkan kita di belahan bumi utara atau selatan. Kalau nggak di ekuator tuh airnya itu kesedotnya muter ngebentuk pusaran air. Nah, seberapa kencang pusarannya tadi, seberapa berputarnya dia itu yang kita sebut dengan namanya curl. Jadi dia itu ukuran rotasi dari suatu vektor gitu. Jadi ketika si vektor itu muter ngebentuk kayak puting beliung gitu ya, ngebentuk pusaran, maka kita bisa bilang ini vektor F ya, vektor vektor F. Maka kita bisa bilang curl dari si vektor F tadi itu nilainya nggak nol. Bakal ada suatu nilainya. Dan nilainya itu berupa besaran
vektor juga, katakanlah G. Gitu. Nah, G itu jadi adalah vektor yang menunjukkan dia mutarnya kemana. Kayak gitu. Si F itu tadi mutarnya kemana? Yaitu masuk ke dalam si pusat lubangnya tadi. Oke. Nah, jadi kalau misalkan vektornya satu arah semua kayak gini, kayak gini. Misalkan si F-nya itu arahnya ke kanan semua. Ini kira-kira curl-nya nol atau enggak? Tebak-tebakan, ayo. Gimana, Handoko? Curl-nya nol atau enggak? Em, kalau rotasi mungkin nggak nol tapi kecil. Iya, enggak nol benar. Kenapa? Karena ketika mereka si vektor F-nya itu jalan ke kanan semua, bisa jadi nanti di suatu tempat yang jauh di bawah si vektor F ini ada juga vektor F yang jalannya ke kiri semua. Gitu. Jadi ada satu titik di tengah-tengah sini yang jadi titik pusat rotasinya. Gitu. Terus ada juga di tempat yang jauh di sebelah kiri gitu, ntar ada yang ke atas semua kayak gini. Nah, kalau kayak gini berarti nanti secara garis besar, secara global gitu ya, kalau kita lihat big picture-nya, sistem yang lebih gedenya, itu maka curl dari F-nya itu nggak nol, tapi bakal menghasilkan suatu nilai G. Cuma nanti G-nya bakal beda ketika kalau bisa kita lihat, dia langsung berotasi semua kayak gini, membentuk vortex, kayak gitu. Nah, tapi ada satu kasus yang sangat spesial, yaitu adalah balik lagi ke keran air tadi, yang ketika kita ngebuka keran air, dia bakal nyebar atau enggak. Nah, ketika kita ngebuka keran air kayak tadi, oke, kan si airnya itu bakal nyebar. Dia bakal menyebarkan medan vektor. Gitu ya. Nah, ketika si medan vektor itu nyebar kayak gini, itu maka pasti si vektor F ini, si vektornya itu nggak bakal berotasi. Jadi kalau dia jalan, siapa? Jalannya itu bukan searah doang, ke kanan doang atau ke kiri doang, tapi misalkan nyebar ke segala arah, itu nggak bakal mungkin dia berotasi terhadap si titik pusatnya. Jadi curl-nya itu bakal selalu sama dengan nol. Nah, ini maknanya apa? Maknanya adalah kalau misalkan kita punya vektor F, terus kita divergensikan, dan divergensinya itu nggak sama dengan nol, maka ketika kita curl si vektor F tadi yang udah divergensikan, itu maka hasil dari curl dari divergensinya itu nilainya bakal sama dengan nol. Atau kalau pakai kata-kata gitu ya biar nggak ribet. Rotasi dari divergensi itu sama dengan nol. Oke. Nah, ini teorema yang penting dalam vektor kalkulus karena nanti bakal kepake banget ketika kita pengen nurunin persamaan gelombang elektromagnet. Gitu. Atau kalau dalam bahasa Inggris, curl of a divergence itu bakal sama dengan nol. Gitu ya. Jadi kalau kita operasiin divergensi dulu, terus hasil dari operasi divergensinya kita operasiin lagi, pakai curl, itu pasti hasilnya bakal selalu nol. Oke. Gimana kalau sebaliknya? Jadi kita rotasiin dulu, terus habis itu kita cari divergensinya. Bakal nol juga. Jadi kalau kita rotasiin dulu, jadi F-nya itu kita kali cross product dulu, atau kita cari curl-nya dulu. Habis itu kita divergensiin. Kita dot productkan dengan nabla. Nah, itu hasilnya juga bakal nol. Ini kalau dalam bahasa Inggris, divergence of curl always zero. Jadi mereka saling melengkapi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya suatu sistem yang ngebentuk pusaran air, nggak mungkin dia punya divergensi di sana. Karena si airnya itu bakal ngikutin pusaran tadi, bakal berotasi, bakal ngebentuk vortex.
Tapi kalau kita punya satu sistem yang airnya itu cuma kesedot masuk doang atau nyebar keluar doang tanpa berotasi, maka di situ nggak bakal mungkin ada rotasinya. Kayak gitu ya. Kebayang? Trivial question there. Iya. Kalau misalnya kasusnya kayak sesuatu yang berputar-putar gitu, menuju Ah, suatu, masuk ke sesuatu, dia kan bisa dibilang technically berotasi sekaligus menuju ke satu titik. Berarti kalau kayak gitu gimana? Kebayang nggak maksudnya pertanyaanku? coba ulangin. Kalau misalnya kayak yang tadi kamu sebutin contoh sink gitu kan. Hmm. Ketika kamu buka kerannya kan ya air yang ngalir gitu kan. Nah terus Iya. kalau kamu tutup lagi kan suatu saat dia pasti bakal, ya ini sebenarnya tergantung dari bentuk bentuk sinknya gimana atau gimana. Tapi kan Iya. dia pasti kayak, ya ada satu kasus di mana airnya tuh geraknya berotasi gitu kan. Menuju Hmm. satu titik gitu. Itu berarti pada saat itu berarti divergence maupun curl-nya kan semuanya nggak nol. Karena dia ada rotasi sama menuju ke satu titik. Kalau kasus kayak gitu gimana? Enggak. Atau apa errornya di sini? Gimana? Coba. Nah, itu divergence-nya nol di kasus itu. Karena divergence Oh, itu kita harus divergence-nya. kita dari suatu titik di mana dia bakal di titik yang dituju tadi, titik pusatnya tadi, itu kita gambar garis lurus. Hmm. Dia bakal sejajar sama garis lurus ini atau si vektornya itu bakal ada yang memotong garis lurus ini nggak gitu. Kebayang nggak? Kalau Oh, misalkan dia I sejajar see. semua sama Ya. si garis lurusnya, berarti itu divergence-nya nggak nol, tapi curl-nya yang nol. Tapi kalau misalkan dia Hmm. katakanlah sinknya kayak gini, ngebentuk spiral gitu ya. Lintasan airnya itu mau nggak mau nanti pasti bakal memotong garis lurus ini kan, garis radial kita bilang. Hmm. Kalau dia memotong garis radial tadi, maka pasti apa dia punya curl dan kalau punya curl maka divergence yang nggak ada di sana. Kebayang? Ah, oke oke. Kebayang kebayang. Hmm. Oke. Jadi kita bikin garis radial dari arah manapun menuju pusat atau menjauhi pusat. Kalau selama garis radial itu ada vektor yang memotong garis radial tadi, jadi nggak sejajar gitu. Itu maka dia pasti punya curl. Dan kalau dia punya curl, dia nggak punya divergence. Oke. Ya sebenarnya teorema ini ada pembuktiannya juga cuma eh, ya ini bukan kuliah vektor kalkulus ya, jadi saya tidak peduli dengan pembuktian. Cuma fakta ini harus kita ingat terus-terus karena nanti bakal kepake ketika kita nurunin persamaan gelombang. Oke, ada pertanyaan lagi? Aman ya? Nah, jadi kita udah bahas persamaan Maxwell, makna fisisnya, sama juga makna matematisnya. Nah, selanjutnya itu kita bakal bahas tentang ya namanya persamaan Maxwell kan kita pengen mencari nilai dari medan listrik, medan magnet itu berapa aja kan ya. Tapi ingat persamaan Maxwell dan persamaan sorry, keempat persamaan Maxwell itu merupakan persamaan diferensial. Dan lebih parahnya lagi persamaan diferensialnya itu adalah persamaan diferensial order 2 atau order 1 atau order 2 yang variabelnya itu bukan bergantung sama satu variabel doang, tapi ada empat variabel kebergantungannya. Ada waktu, posisi, x, y, z, tiga dimensi. Dan juga medan listrik itu merupakan vektor kan ya? Merupakan vektor. Medan magnet juga merupakan vektor. Dan vektor masing-masing juga punya tiga komponen. Jadi kalau kita gambarkan untuk medan listrik aja gitu ya, untuk medan listrik E aja, kita punya EX, EY, EZ. EX itu medan listrik ke arah sumbu X, EY ke arah sumbu Y, EZ ke arah sumbu Z. Dan mereka tiga-tiganya bergantung sama tiga variabel. Bergantung sama X, Y, Z. Ini bergantung sama X, Y, Z. Ini juga bergantung sama X, Y, Z. Gitu. Gitu, gitu juga apa sih namanya? Gitu juga medan perpindahan D. Ada DX, DY, DZ. Ini X, Y, Z. Ini X, Y, Z. Ini X, Y, Z. Gitu juga H dan juga B. Gitu ya.
Jadi total kita punya berapa variabel tuh yang nggak diketahui dari persamaan Maxwell? EX, EY, EZ. DX, DY, DZ. Terus apa lagi? HX, HY, HZ. Itu udah 9 variabel. Terus BX, BY, BZ. Tambah 3 lagi, 12 variabel. Oke. Nah, terus 12 variabel tadi itu bergantung sama tiga koordinat semuanya. Belum lagi kalau misalkan kita di persamaan yang dinamisnya, yang hukum Faraday sama hukum Ampere, itu ada variabel waktu juga. Berarti bergantung sama X, Y, Z, dan juga T. Oke. Nah, jadi persamaan Maxwell itu bakal susah diselesaikan kalau misalkan kita nggak membuat asumsi tertentu atau nggak membatasi terhadap kasus-kasus tertentu, gitu. Jadi kita nggak bisa pakai persamaan-persamaan ini untuk nyari seluruh medan listrik yang ada di dunia, gitu. Dia cuma bisa dipakai kalau misalkan kita ngelihat kasusnya khusus. Contohnya apa kasus khusus? Kalau misalkan kita cuma meninjau, katakanlah medan listrik yang ada pada suatu bola konduktor, gitu. Spesifik, bola konduktor doang. Atau kita pengen mencari medan listrik yang ada pada suatu gelombang cahaya yang sedang berjalan di ruang hampa. Atau gelombang cahaya yang lagi berjalan pada suatu di dalam air gitu katakanlah. Nah, itu kasusnya khusus. Nah, kalau kalau nggak untuk menyelesaikan kasus-kasus khusus tadi, kita punya hubungan antara tiap variabelnya. Untuk menyederhanakan tadi kan kita punya 12 variabel. Ke-12 variabel tadi itu bisa bisa kita hubungkan satu sama lain gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan namanya pembahasan selanjutnya hubungan konstitutif atau constitutive relations. Nah, constitutive relations ini adalah hubungan antara setiap variabel medan yang ada. Jadi si E itu ada nggak sih hubungannya sama D? Gitu. Si H itu ada nggak sih hubungannya sama B? Nah, si E itu sendiri juga ada nggak sih hubungannya sama katakanlah sama B gitu? Atau sebaliknya, H itu ada nggak sih hubungannya sama D? Gitu ya. Jadi dari setiap variabel yang muncul mereka itu punya punya hubungan satu sama lain nggak sih gitu? Nah, itu yang kita sebut dengan namanya constitutive relations. Dan constitutive relation itu bergantung banget sama sistem yang kita tinjau. Jenis mediumnya itu apa? Materialnya itu apa? Apakah dia konduktor, apakah dia isolator, atau dielektrik gitu kan. Bahkan untuk dielektrik itu sendiri juga dia macam-macam. Apakah dia dielektriknya dielektrik sederhana atau dielektriknya dia medium chiral. Kalau pernah dengar ya yang namanya medium chiral. Kayak gitu. Itu nanti bakal beda-beda. Nah, jadi elektrodinamika klasik itu adalah suatu ilmu yang mempelajari hal tadi. Gimana sih hubungan konstitutif dari medium-medium yang berbeda. Termasuk nanti kalau ada yang tertarik ke fenomena optika nonlinear juga, itu sebenarnya optika nonlinear itu juga mempelajari hubungan konstitutif. Medan listriknya itu sama variabel-variabel lain tuh gimana sih kalau di medium nonlinear? Keterkaitannya gitu. Bisa dibilang penyederhanaannya kayak gitu. Nah, tapi kita mulai dari medium yang paling simpel dulu. Medium yang paling simpel apa? Ada yang bisa nebak nggak? Medium paling simpel itu adalah vakum, ruang hampa. Jadi nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada materi, nggak ada pengaruh atom, nggak ada pengaruh elektron di atomnya atau gimana. Ya udah kita punya ruang hampa aja, nggak ada apa-apa. Nah, ini adalah medium yang paling simpel. Nah, di vakum kita punya hubungan konstitutifnya itu adalah kayak gini. Medan medan perpindahan dan medan listrik itu bisa kita tuliskan adalah D sama dengan sesuatu dikali medan listrik. Sesuatunya ada yang tahu apa? Konstanta, Apa? suatu Ya, apa konstanta. konstantanya?
Kalau D itu epsilon ya kalau nggak salah. Tapi Ya, epsilon doang atau epsilon apa? epsilon doang kalau di eh atau Epsilon epsilon. nol. Spesifik epsilon, Oh, epsilon. epsilon, Oh, epsilon kalau nol. vakum ya, iya iya benar vakum ya. Epsilon nol. Epsilon nol ini yang kita sebut dengan namanya permitivitas, permitivitas vakum, permitivitas ruang hampa. Jadi itu kayak konstanta kesebandingan yang bisa menghubungkan variabel D dan juga variabel E, kayak gitu. Untuk ruang hampa doang, hati-hati. Untuk ruang yang nggak hampa, katakanlah medium dielektrik sederhana gitu. Dielektrik sederhana tuh kayak misalkan kaca. Ketika cahaya merambat atau gelombang elektromagnet itu merambat di ruang hampa sama di kaca, di dalam kaca atau gelas atau plastik gitu ya. Itu nanti hubungan antara D dan E-nya beda lagi. Nggak bisa kita tuliskan sebagai epsilon nol dikali E lagi. Nanti bakal ada suku-suku tambahannya biasanya. Kayak gitu. Ini medium simple, yaitu vakum. Nah, apakah D bergantung juga sama H dan B? Nah, kalau di vakum nggak. Gitu ya. Jadi D itu cuma bergantung sama E, pakai hubungan ini. Terus B itu dia cuma bergantung sama H. Gitu ya. Kebergantungannya gimana? Yaitu kita kali dengan variabel lain yang kita sebut namanya mu nol. Mu nol ini adalah permeabilitas vakum. Jadi kalau permitivitas vakum itu konstanta kesebandingan yang menghubungkan D dengan E di vakum. Kalau permeabilitas vakum itu adalah konstanta kesebandingan yang menghubungkan antara B dengan H di vakum. Dan ingat dua hal ini cuma berlaku di vakum. Nah sekarang apakah D punya kebergantungan sama H atau B? Kalau di vakum enggak, enggak secara langsung gitu ya. Jadi D itu tidak secara langsung, D tidak secara langsung bergantung dengan H atau B gitu ya. Gitu juga E. Medan listrik E sama medan perpindahan D nggak secara langsung bergantung dengan H atau B. Kebalikannya juga berlaku. Jadi medan listrik H dan B itu tidak secara langsung bergantung dengan E atau D. Itu. Tapi ingat, ini cuma berlaku di vakum. Oke? Nah, kalau kita pakai hubungan ini, keempat persamaan Maxwell-nya jadi lebih sederhana. Mana tadi persamaan Maxwell? Di atas. Keempat persamaan Maxwell-nya jadi lebih sederhana. Persamaan yang pertama, itu nanti berubah jadi nabla dot epsilon 0 E gitu ya, sama dengan rho. Yang kedua, ini bakal berubah jadi nabla dot B sam- tetap tetap ini tetap sama dengan nol, atau bisa juga kita tulis nabla dot mu 0 B mu 0 H sorry sama dengan nol. Yang ketiga jadi nabla cross E sama dengan minus do mu 0 dikali H turunan terhadap T kayak gini. Yang keempat jadi nabla cross H sama dengan J ditambah do mu 0 E per dot T kayak gini. Oke. Nah, sekarang mu nol sama epsilon itu merupakan suatu konstanta. Mereka berdua itu adalah konstanta, konstanta alam gitu. Nilainya konstan nggak berubah-berubah. Karena dia konstanta, jadi bisa kita keluarin dari si dari si operator turunannya. Kalau kita keluarin, ini berubah jadi nabla dot E sama dengan rho dibagi epsilon nol. Yang ini berubah jadi nabla dot H sama dengan nol. Yang ini berubah jadi nabla cross E sama dengan minus mu nol
do H per do T, gitu. Yang ini berubah jadi nabla cross H sama dengan J plus epsilon nol do E per do T. Ya gitu. Nah, keempat persamaan yang kita peroleh terakhir ini yang kita sebut namanya persamaan Maxwell di ruang hampa. Jadi persamaan ini cuma berlaku di ruang hampa doang persamaan Maxwell. Tapi kalau kita lihat kasusnya lebih sederhana. Kita punya empat persamaan dan variabelnya itu saling terhubung. Persamaan pertama sama kedua itu E sama H. Tapi kita juga punya persamaan ini sama ini juga E sama H. Gitu. Jadi sekarang tadinya kita punya 12 variabel yang harus diselesaikan yaitu EX, EY, EZ, DX, DY, DZ sampai yang terakhir B. Sekarang kita cuma punya 6 variabel yang harus diselesaikan. EX, EY, EZ, HX, HY, AZ. Jadi lebih mudah kasusnya. Kayak gitu. Tapi ingat, ini cuma berlaku di vakum. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Aman ya? Oke, kita lanjut. Nah, terus kita tinjau salah satu kasus khusus di persamaan Maxwell untuk menyederhanakan kasusnya lebih jauh lagi. Kasus khusus, yaitu kasus gelombang elektromagnet. Kasus gelombang elektromagnet di vakum. Nah, jadi tadi kita udah bahas kasusnya spesifik yaitu di vakum doang. Ketika kita bahasnya di vakum doang, maka kita membatasi diri untuk pakai hubungan konstitutif ini. Itu. Nah, sekarang kalau kita batasi kasusnya jadi lebih spesifik lagi, yaitu yang kita bahas itu adalah gelombang elektromagnet. Jadi bukan sembarangan medan listrik atau medan magnet, tapi spesifik ke gelombang elektromagnet. Itu kita ada dua kondisi lagi, dua kondisi tambahan yang kita berikan ke persamaan Maxwell supaya persamaannya itu bisa diselesaikan. Yaitu adalah kalau yang kita bahas adalah gelombang elektromagnet di vakum, itu biasanya kita membahas kondisi di mana kita itu nggak punya sumber muatan listrik sama nggak punya sumber arus listrik. Jadi kalau kita lihat di ruang hampa kayak di luar angkasa gitu ya, itu kan ada cahaya bisa merambat. Tapi cahaya merambat itu, cahaya itu adalah gelombang elektromagnet kan ya. Tapi cahaya merambat itu kan kita nggak bisa ngeliat ada arus listrik di sana. Nggak ada yang menghasilkan gitu, nggak ada arus listrik sama sekali. Terus nggak ada muatan-muatan listrik, katakanlah kosong gitu ya. Tapi cahaya itu tuh tetap bisa merambat. Artinya, tanpa arus listrik dan tanpa muatan listrik, gelombang elektromagnet itu tetap bisa ada dalam wujud cahaya atau dalam wujud gelombang elektromagnet di vakum tadi. Gitu. Jadi ketika kita meninjau kasus ini, kita berikan dua kondisi tambahan, yaitu kondisi tambahannya adalah J sama dengan nol, nggak ada arus, sama rho sama dengan nol, nggak ada muatan. No current, tidak ada arus, sama rho sama dengan nol, no charge, tidak ada muatan. Kayak gitu. Tapi ingat, dua kondisi tambahan ini cuma berlaku untuk kasus gelombang elektromagnetik di vakum. Oke. Nah, kalau misalkan kita terapkan J sama dengan nol dan rho sama dengan nol, keempat persamaan Maxwell yang terakhir tadi, ini bakal jadi jauh lebih sederhana lagi. Bakal jadi jauh lebih sederhana lagi. Persamaan yang pertama, persamaan yang pertama itu bakal tinggal bersisa nabla dot E sama dengan nol. Yang kedua itu tetap nabla dot H sama dengan nol. Persamaan yang ketiga itu jadi tetap nabla cross E sama dengan minus mu nol do H per do T. Persamaan yang keempat, kan tadi J-nya nol ya. Berarti nabla cross H sama dengan mu nol, sorry, epsilon nol do E per do T. Kayak gini.
Oke. Nah, ini adalah persamaan Maxwell untuk kasus gelombang EM di vakum, gitu ya. Nah, dari keempat persamaan gelombang elektromagnet di vakum ini, kita bisa menurunkan persamaan persamaan gelombang untuk medan listrik dan medan magnet. Gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah tinggal kita substitusi aja variabelnya. Cara substitusi variabelnya itu adalah di sini kita perlu penurunan terus gelombang. Nah, sekarang kalau kita lihat persamaan yang ketiga sama keempat, itu kan di ruas kiri ada E, di ruas kanan ada H kan ya. Gitu juga persamaan yang keempat itu di ruas kiri ada H, di ruas kanan ada E. Artinya bisa kita saling substitusi kan E sama H-nya satu sama lain. Nah, cara paling gampangnya itu adalah kita ambil kata kita lihat persamaan hukum Faraday dulu, persamaan ketiga yang ini. Si hukum Faraday itu kita lakukan operasi rotasi atau curl di kedua ruas. Jadi ruas kirinya kita curl kayak gini. Di ruas kanannya juga kita curl kayak gini ya. Oke. Nah, ingat rotasi itu kan adalah operasi yang bergantung si operator nabla itu kan adalah operator yang bergantung sama posisi ya X, Y, Z. Artinya kita bisa tulis dia jadi kayak gini. Minus mu nol turunan terhadap waktu gitu ya. Nabla cross H kayak gini. Jadi si turunan terhadap waktunya, turunan parsial terhadap waktunya itu kita keluarin. Terus si turunan si nablanya, operator nabla itu dimasukin ke dalam gitu. Nah, ini bisa dilakukan. Kenapa? Karena nabla itu adalah operator yang bergantung sama posisi X, Y, Z. Jadi dia nggak ada ngaruh apa-apa sama T. Makanya kalau urutannya kita ubah, mau kita turunin terhadap T dulu atau mau kita turunin terhadap si nablanya dulu itu nggak masalah. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat ketika nablanya kita masukin ke dalam, di sini kan jadi ada ini kan nabla cross H. Nabla cross H itu apa? Ada yang bisa nambah nggak? Handoko gimana? Kelihatan nggak? Nabla Jadinya cross. kayak tinggal masukin persamaan keempat yang ada di situ nggak sih? Iya, bener. Nabla cross H itu nggak lain dan nggak bukan adalah ini hukum ampere, hukum ampere Maxwell. Jadi si nabla cross H-nya bisa kita ganti sama epsilon nol do E per do T. Jadi ini bisa kita tuliskan sebagai minus mu nol do per do T dari yang di dalam kurung diganti epsilon nol do E per do T. Oke. Nah, epsilon kan konstan. Jadi dia bisa keluar dari turunan. Ini bisa kita tulis ulang. Jadi minus mu nol epsilon nol do kuadrat jangan jangan langsung. Do per do T dari do E per do T kayak gini. Oke. Nah, yang di dalam kurung itu adalah turunan medan listrik, turunan E terhadap waktu. Oke. Yang di luar kurung itu adalah turunan terhadap waktu lagi. Kita punya turunan terhadap waktu, kita turunin lagi terhadap waktu. Jadinya kan adalah turunan kedua. Ya nggak? Jadi ini yang ruas kanan bisa kita tulis minus mu nol epsilon nol do kuadrat E per do T kuadrat. Kayak gini. Jadi turunan kedua medan listrik terhadap waktu. Oke. Nah, yang ruas kiri, ini nabla kita curl ke suatu operasi curl lagi. Atau kita sebutnya ini double curl. Double curl. Nah, double curl itu adalah bentuk-bentuk yang sangat spesial di apa di vektor kalkulus. Itu ada identitasnya.
Nah, identitas dari double curl ini itu bisa kita tuliskan kayak gini. Nabla dikali nabla.e. Ya. Ingat yang di dalam kurung itu selalu kita kerjain duluan. Jadi kita si e-nya itu kita kita apa? Kita kita divergensi dulu nabla.e. Baru kita kenain lagi sama si nabla yang di luar. Dikurangin sama nabla kuadrat e. Kayak gini. Nah, nabla kuadrat e ini kita sebut dengan namanya operator Laplacian. Operator Laplacian itu adalah operator turunan kedua terhadap ketiga koordinat. Jadi kalau kita tuliskan secara eksplisit, itu adalah turunan kedua terhadap x ditambah turunan kedua terhadap y ditambah turunan kedua terhadap z. Kayak gini, kayak gitu. Nah, ini adalah identitas yang penting yang harus selalu diingat karena sering kepake untuk fenomena-fenomena optik. Ketika setiap kali kita menurunkan persamaan gelombang ini, si double curl ini pasti muncul. Kayak gitu. Oke. Jadi tadi ruas kanannya kita udah punya ini, ruas kanannya kita udah punya jadi ini, ruas kirinya kita ganti jadi si double curl ini. Jadi nanti kita dapat persamaannya nabla nabla dot e dikurangin nabla kuadrat e sama dengan minus mu nol epsilon nol do kuadrat e per do t kuadrat. Kayak gitu. Oke. Nah sekarang kita lihat yang di ruas kiri nabla dot e. Nabla dot e kita tahu nggak nilainya? Tahu ya. Karena tadi ketika kita gunakan hubungan konstitutif di vakum, kita dapat bahwa dari hukum Gauss, nabla dot e-nya itu nilainya bakal sama dengan nol. Jadi yang ada di dalam kurung ini nilainya bakal nol. Artinya ya udah suku ini kita kita abaikan aja. Jadi nol deh. Endingnya kita bakal punya persamaan minus nabla kuadrat E sama dengan minus mu nol epsilon nol do kuadrat E per do T kuadrat. Atau nabla kuadrat E sama dengan mu nol epsilon nol do kuadrat E per do T kuadrat. Kayak gitu. Nah, persamaan ini ada yang kita sebut dengan namanya persamaan gelombang. Jadi, persamaan gelombang itu selalu bentuknya adalah di satu ruas itu adalah turunan kedua terhadap posisi. Di ruas yang sebelah sebelah kanan itu adalah turunan kedua terhadap waktu. Jadi, jadi secara secara apa? Secara umum persamaan gelombang itu bisa kita tulis kayak gini. Nah, terus biasanya yang turunan kedua terhadap waktu itu ada suatu konstanta pengalinya. Nah, konstanta pengalinya ini yang kita sebut dengan namanya kecepatan rambat gelombangnya. Kecepatan rambat gelombang. Kayak gitu. Dan persamaan gelombang ini itu berlakunya untuk fungsi yang umum ya. Jadi si fungsinya ini bisa berupa skalar atau bisa berupa vektor, nggak masalah. Yang jelas di, di, di ruas kirinya turunan terhadap posisi, ruas kanannya turunan terhadap waktu. Dan dua-duanya adalah turunan kedua. Nah itu adalah persamaan gelombang. Semua jenis gelombang itu bisa dijelaskan pakai persamaan gelombang. Lebih tepatnya semua semua yang memenuhi persamaan gelombang itu bisa kita katakan punya sifat gelombang. Gitu. Mau gelombang elektromagnet, mau gelombang mekanik, gitu kan. Kayak gelombang suara gitu. Nah itu pasti ada persamaan gelombang kayak gini bentuknya. Nah ini adalah persamaan gelombang untuk medan listrik. Persamaan gelombang. Nah sekarang persamaan gelombang untuk medan magnetnya gimana? Sebenarnya cara nurunin sama. Kalau medan listrik, tadi kan kita mulainya itu adalah dari hukum Faraday, ya nggak? Dari hukum Faraday kita double curl. Ruas kirinya kita curl, ruas kanannya kita curl. Kalau buat medan magnet, kita mulainya dari hukum Ampere sekarang.
Jadi dari hukum ampere kita punya nabla cross H sama dengan tadi apa? Epsilon nol do E per do T gitu ya. Nah ini kita curl kedua ruasnya. Prosesnya sama. Jadi ini kita curl, yang kanannya kita curl juga. Kalau gitu nanti yang ruas kanannya sama kayak tadi, epsilonnya keluar, do per do T, terus si curlnya itu masuk ke dalam. Nah, curl dari epsilon, sorry, yang di dalam kurung ini, curl dari E itu kan kita udah punya ya dari hukum Faraday. Yang ini, persamaan ketiga. Nilainya bisa kita ganti sama ini. Minus mu nol turunan H terhadap waktu. Jadi epsilon nol do do T minus mu nol do H per do T. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau disederhanain, mu nolnya keluar sama minusnya, turunan terhadap waktu ketemu turunan terhadap waktu. Jadi turunan kedua lagi. Jadi minus epsilon nol mu nol do kuadrat H per do T kuadrat. Nah, yang ruas kirinya gimana? Ruas kirinya kita pakai identitas double curl tadi. Berarti nabla dari nabla dot H minus nabla kuadrat H sama dengan yang ruas kanan. Minus mu nol, sorry, minus epsilon nol mu nol do kuadrat H per do T kuadrat. Kayak gitu. Nah, yang ini, nabla dot H, tadi kan kita udah punya ya hubungannya. Dari hukum Gauss untuk medan magnet di vakum. Itu adalah tadi kita dapat ketika kita masukkan hubungan konstitutif di vakum, maka nabla dot H itu nilainya jadi sama dengan nol dari persamaan Maxwell-nya. Jadi yang di dalam kurung bisa kita ganti, bisa kita jadi nolin juga. Endingnya kita bakal dapat nabla kuadrat H sama dengan mu nol, sorry epsilon nol mu nol do kuadrat H per do T kuadrat. Betul. Nah ini lagi-lagi kita dapat persamaan gelombang. Ini adalah persamaan gelombang untuk medan magnet. Kayak gitu. Oke. Dan kalau kita lihat bentuknya itu sama persis. Sama si persamaan gelombang untuk medan listrik. Oke. Dan ingat tadi kan bentuk-bentuk umum dari persamaan gelombang itu adalah nabla kuadrat suatu fungsi gitu ya. Dikali sama dengan satu per kecepatan rambat gelombangnya kuadrat terus dikali turunan kedua dari fungsinya terhadap waktu kuadrat gitu ya. Do kuadrat pi per do t kuadrat. Nah, ini adalah bentuk umum. Ini bentuk umum. Nah, sekarang kalau kita lihat persamaan medan magnet sama persamaan medan listrik itu dia bentuk persamaan gelombangnya sama persis. Iya nggak? Ini turunan ini turunan kedua terhadap posisi. Turunan kedua terhadap posisi dikali H, ini dikali E. Ini turunan kedua terhadap waktu. Turunan kedua terhadap waktu dikalikan dengan mu nol epsilon nol. Ini juga dikalikan dengan mu nol epsilon nol. Artinya mereka punya bentuk persamaan gelombang yang sama persis. Nah, ini ada makna spesialnya. Makna spesialnya adalah gelombang dari medan listrik dan gelombang untuk medan magnet itu mereka merambat di saat yang bersamaan. Ini gelombangnya merambat secara bersamaan. Merambat secara bersamaan dengan kecepatan yang sama. Yang sama. Dan kalau kita lihat, konstanta yang dikalikan keturunan waktu ini kan adalah satu per kecepatan kuadrat kan ya. Berarti kita bisa dapat kecepatan gelombang elektromagnet itu sama dengan mu nol dikali epsilon nol.
atau V sama dengan satu dibagi mu nol epsilon nol. Gitu. Oke. Nah, terus mu nol sama epsilon nol ini adalah konstanta yang nilai konstanta apa? Konstanta fisis, konstanta di fisika itu yang nilainya udah terdefinisi dengan baik. Nilainya tuh konstan. Mu nol itu dia nilainya sekitar 4pi dikali 10 pangkat min 7. Satuannya lupa, tapi ini dalam satuan SI. Kalau mu nol nilainya sekian lah ya, juga lupa berapa. Tapi nilainya itu udah fix gitu. Nah, ketika kita masukkan nilai-nilai dari epsilon nol sama nilai dari mu nol ini ke dalam rumus yang terakhir kita dapat, itu kita dapat ternyata nilai V-nya itu adalah 2,9 sekian dikali 10 pangkat 8 meter per second. Yang mana ini enggak lain dan enggak bukan adalah nilai dari kecepatan cahaya gitu. Makanya dari situ muncul kesimpulan bahwa cahaya yang merambat di ruang hampa itu adalah gelombang elektromagnet. Jadi orang zaman dulu tuh sebenarnya belum belum tahu tuh kalau cahaya itu sebenarnya adalah gelombang elektromagnet. Jadi orang udah ngukur dulu kecepatan cahaya pakai suatu eksperimen gitu. Lupa tapi eksperimennya apa. Tapi yang jelas orang ngukur dulu kecepatan cahaya pakai suatu eksperimen. Kalau kalau orang ngukur epsilon nol sama mu nol itu pakai yang epsilon nol itu pakai percobaan medan listrik doang, mu nol itu pakai percobaan medan magnet doang. Lalu ketika si Maxwell itu menemukan keempat persamaan Maxwell dan mencoba mempelajari kasus yang baru kita turunin saat ini, dia memperoleh dua persamaan ini yang ternyata merupakan persamaan gelombang, gelombang untuk medan listrik dan juga gelombang untuk medan magnet. Dan ternyata ketika disamain konstantanya, konstanta yang diperoleh dari kedua persamaan gelombang itu nilainya sama persis sama konstanta cahaya, kecepatan cahaya yang diukur oleh percobaan lain gitu. Nah, ini sangat penting karena dari sini orang jadi tahu cahaya itu sebenarnya adalah gelombang elektromagnet gitu. Salah satu penemuan terbesar di abad ke-19 kayaknya ini atau 20 sorry bukan 19. Ya abad 19 atau 20 lah ya. Lupa. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Gak ada ya? Aman berarti. Oke, kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan dulu materinya. Jadi hari ini kita udah bahas banyak, yaitu mulai dari review persamaan Maxwell, makna konsep fisisnya apa, terus makna matematisnya apa, terus juga constitutive relation atau hubungan konstitutif untuk menyederhan yang menghubungkan antara medan-medan listrik, sorry medan-medan vektor yang ada di persamaan Maxwell. Dan kasus paling sederhana yaitu gelombang elektromagnet pada vakum. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bakal lanjut, yaitu mencari solusi dari persamaan gelombang. Karena persamaan gelombang itu masih persamaan diferensial. Kita pengen tahu fungsi gelombang itu kayak gimana. Gitu ya. Jadi bentuk-bentuk eksplisit dari kebergantungan si E-nya itu bergantung sama X, Y, Z, dan T-nya itu kayak gimana sih. Gitu. Nah itu yang kita sebut dengan namanya solusi dari persamaan gelombang atau fungsi gelombang kita bilang kayak gitu ya. Tapi masih untuk vakum. Baru nanti setelah kita kelar bahas di vakum, kita bahas di medium yang bukan vakum. Medium medium sederhana dulu kayak dielektrik. Habis dielektrik baru nanti kita tingkatkan ke medium yang aneh-aneh kayak medium kiral atau enggak medium nonlinear gitu ya. Yang sebenarnya adalah cuma mainan di constitutive relation doang. Oke? Sebelum aku akhirnya ada pertanyaan lagi? Gak cukup ya? Oke, kalau udah cukup kayak gitu. Bye-bye dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.